Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami, kelompok 3. Di sini kita akan membahas apa itu inflasi dan bagaimana peran Bank Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Octavia Eka Ramadhani, dan yang kedua Ifren Harahap, dan yang ketiga dengan saya sendiri yaitu Lija Maharani Hasibuan, dan yang keempat ada Nur Hasana Firanti. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita masuk ke inti pembahasannya. Ada satu hal yang kita semua rasakan, tapi sering kita biarkan lewat begitu saja. Satu hal yang mempengaruhi isi dompet kita, cara kita belanja, cara kita menabung, bahkan cara kita bermimpi tentang masa depan. Hal itu bernama inflasi. Inflasi bukan sekedar istilah ekonomi. Inflasi adalah cermin kondisi sebuah bangsa. Saat inflasi terjaga, hidup terasa stabil, harga makanan terkendali, bisnis berjalan, dan masyarakat punya ketenangan pikiran. Tapi, ketika inflasi melonjak, ketidakpastian tumbuh, kecemasan muncul, dan setiap keluarga mulai berhitung lebih teliti, hanya untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Karena, pada akhirnya, ekonomi bukan soal angka semata. Ekonomi adalah tentang manusia, tentang bagaimana kita hidup, bertahan, dan berkembang. Apa sebenarnya inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menyebabkan daya beli uang menurun. Artinya, uang kita bisa tetap sama jumlahnya, tapi nilainya tidak lagi sama. 100.000 hari ini tidak akan punya kekuatan yang sama 5 tahun ke depan. Kita tidak perlu jadi ekonom untuk merasakannya, cukup pergi ke pasar, ke supermarket, maupun ke warung kecil. Tiba-tiba harga cabai naik, beras naik, es teh manis yang dulu 5.000 sekarang menjadi 8.000. Itulah yang dimaksud dengan inflasi. Inflasi adalah proses perlahan yang mengikis nilai uang tanpa suara, tanpa warna, tanpa bentuk, tetapi efeknya itu nyata dalam setiap rumah tangga. Kenapa inflasi bisa terjadi? Inflasi bukan sihir, inflasi punya sebab, punya mekanisme, dan punya logika ekonomi. Dan untuk memahaminya, kita harus melihat bagaimana uang itu bergerak, bagaimana barang diproduksi, dan bagaimana manusia dalam mengambil keputusan. Penyebabnya adalah yang pertama, permintaan lebih besar daripada penawaran. Saat banyak orang ingin membeli barang, tapi jumlah barangnya terbatas, maka harga itu akan naik. Ini kita lihat saat hari besar keagamaan, musim liburan, atau saat ekonomi pulih setelah masa sulit. Contoh paling dekat, setelah pandemi. Setelah pandemi itu, orang mulai kembali belanja, jalan-jalan, liburan, dan makan di luar. Tapi, produksi belum sepenuhnya pulih. Permintaan lari duluan, produksi tertinggal, harga menjadi naik. Itu hukum sederhana pasar. Kedua, penyebab inflasi adalah biaya produksi naik. Kadang harga naik bukan karena barang langka, tapi karena biaya yang membuat barang itu naik. Contoh nyatanya ketika harga BBM naik, tidak hanya kendaraan yang terpengaruh, tapi juga harga sayur, harga daging, bahkan mie instan bisa ikut naik karena ongkos logistik meningkat. Artinya, ketika energi naik, maka ongkos distribusi juga ikut naik. Ketika bahan baku naik, harga jual juga ikut naik. Penyebab yang ketiga adalah nilai rupiah melemah. Indonesia banyak mengimpor bahan baku penting seperti gandum, kedelai, minyak, obat-obatan, dan alat industri. Jika rupiah melemah terhadap dolar, harga impor naik dan harga barang dalam negeri ikut naik. Itulah kenapa kekuatan mata uang itu penting. Nilai rupiah bukan sekedar simbol, tapi pelindung daya beli rakyat. Penyebab inflasi yang keempat adalah ekspektasi masyarakat dan dunia usaha. Inflasi juga bisa muncul dari pikiran dari ekspektasi. Jika pelaku usaha yakin harga akan naik bulan depan, mereka naikkan harga sekarang. Jika masyarakat takut harga melonjak, mereka borong barang dan justru tindakan itu menciptakan inflasi. Itulah kekuatan psikologi dalam ekonomi. Ekonomi tidak hanya berisi angka, tapi juga emosi, ketakutan, dan harapan. Dampak inflasi terhadap kehidupan. Inflasi menyentuh semua aspek hidup, dari harga pangan, biaya transportasi, biaya pendidikan,
biaya kos dan sewa rumah, cicilan, biaya kesehatan, tabungan dan investasi. Saat inflasi tinggi, bukan hanya harga naik, tetapi ketenangan publik juga terganggu. Kita mulai bertanya, bisakah aku menabung? Cukupkah uang gajiku bulan ini? Mampu nggak aku bayar biaya sekolah anakku nanti? Inflasi menyerang harapan, dan titik itulah stabilitas ekonomi menjadi hal yang sangat berharga. Maka dari itu, inflasi harus dijaga ketat. Siapa yang menjaga inflasi di Indonesia? Jawabannya jelas, Bank Indonesia. Bank Indonesia bukan hanya penjaga rupiah, tetapi adalah benteng pertama dan terakhir yang melindungi daya beli masyarakat. Bank Indonesia bekerja di ruang yang tidak semua orang lihat, mengamati pasar, membaca pergerakan global, menganalisis data, dan membuat kebijakan yang tepat waktu. Dan keputusan Bank Indonesia kadang tidak populer. Tidak semua orang suka suku bunga naik, tidak semua suka kredit diperketat, tapi kebijakan bukan soal disukain. Kebijakan adalah soal melindungi negara dari gejolak ekonomi. Bagaimana Bank Indonesia mengendalikan inflasi? Ada beberapa instrumen utama. Yang pertama, suku bunga acuan. Ini adalah alat paling kuat ketika inflasi naik terlalu cepat. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Efeknya berantai, seperti bunga pinjaman menaik, cicilan kredit ikut naik, bisnis menahan ekspansi, konsumsi melambat, dan tekanan harga meredah. Ini bukan memperlambat ekonomi untuk menyulitkan rakyat, ini dilakukan untuk mencegah ekonomi overpanas dan jatuh lebih dalam. Ketika ekonomi lemah, Bank Indonesia turunkan suku bunga untuk dorong pinjaman, konsumsi, dan investasi. Yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah. Jika rupiah jatuh tanpa kendali, import mahal, harga barang melonjak, dan inflasi juga meledak. Bank Indonesia bisa menjual dolar, masuk ke pasar falas, dan menjaga ketenangan investor, karena kepercayaan pasar adalah fondasi stabilitas. Tanpa kepercayaan, uang kehilangan wibawa. Yang ketiga, mengatur jumlah uang. Jika uang terlalu banyak beredar, menyebabkan inflasi, dan jika uang terlalu sedikit, ekonomi ikut mandek. Bank Indonesia buka dan tutup keran likuiditas ekonomi agar aliran uang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, menjaga sistem perbankan. Kenapa? Karena kepercayaan pada bank adalah kepercayaan pada ekonomi. Kalau bank goyah, masyarakat panik, duit ditarik, dan ekonomi runtuh. Bank Indonesia memastikan bank itu kuat, modalnya cukup, dan risikonya terjaga. Inflasi bukan hanya masalah Indonesia. Dunia terhubung. Perang mempengaruhi harga energi. Gangguan logistik mempengaruhi harga pangan global. Kebijakan Amerika menggerakkan nilai mata uang dunia. Inflasi itu global, tapi dampaknya lokal. Dan tugas Bank Indonesia adalah memastikan Indonesia tetap berdiri stabil di tengah guncangan dunia. Inflasi, bank sentral, dan kehidupan kita. Pada akhirnya, inflasi adalah cerita tentang ketahanan, bukan tentang siapa yang paling pintar di atas papan tulis, tapi siapa yang mampu menjaga stabilitas ketika dunia berubah cepat. Bank Indonesia bekerja bukan hanya untuk headline berita, bukan untuk tepuk tangan, tapi untuk memastikan ibu bisa membeli beras, mahasiswa bisa membayar kos, keluarga bisa menabung, dan pengusaha bisa merencanakan usaha tanpa takut harga besok melonjak. Inflasi bukan hanya angka, ia adalah denyut kehidupan ekonomi, dan Bank Indonesia bukan hanya institusi, ia adalah benteng, penjaga, dan pengatur ritme kehidupan finansial negara. Kita mungkin tidak selalu melihat kerjanya, tapi kita merasakan hasilnya. Setiap kali harga di pasar tetap stabil, setiap kali rupiah bertahan, dan setiap kali kita bisa membeli kebutuhan tanpa panik. Karena stabilitas ekonomi adalah fondasi kesejahteraan, dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari semua kebijakan ini. Terima kasih telah menonton video kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.